Ada seorang pemuda yang berjalan di bawah panasnya surya. Ia berjalan dengan berat dan letih, serta hati yang terperangkap perih. Ia pulang dari ruang pendidikan bukan membawa spikul manfaat, tetapi membawa beban yang sangat amat berat. Ia melirik ke kiri, ia melirik ke kanan, bingung ingin memilih jalan apa. Saat melirik ke kiri, ia menemukan tempat pelarian atau pesta setan. Dari luar, memang seperti tempat yang paling indah dan parusa, tetapi di dalamnya tiada yang maha benar, tiada yang maha tenar, tiada yang maha segalanya. Aku pun masuk ke sana dan dengan pekatnya cairan umur di bawah pamurahan, bersama mereka yang berandalan, merayakan hancurnya masa depan. Menurut kalian ini adalah pesta setan? Menurutku ini tempat pelarian. Apa ini? Apa ini? Aku tak bisa melihat apa-apa. Bagai sembur air keras hingga buta. Membuka mata bersadar. Ini bukan tempat pelarian. Ini benar-benar pesta setan. Hingga tidak tertusuk jiwa dan ragaku oleh setan-setan itu. Sekolah tak pernah mengajariku cara bertahan hidup. Maka di sini, tempat ini, aku jadikan laboratorium tempatku belajar. Aku telah hanyut terlalu jauh dalam arus sama babi buta, di mana logika disembelih di bawah tiang bendera. Disinilah kebenaran mutlak jahanam itu bertemukan. Bahwa untuk melepas rangkap hati, mata kunjung. Manusia seringkali memilih untuk menciptakan luka yang baru pada insan yang bertumbuh. Segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita amalkan, segala sesuatu yang kita lakukan ada resiko dan dampak. Dan seluruh manusia dan seluruh yang bernapas di muka bumi ini wajib atasnya untuk bertanggung jawab. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dulu kira jangan bisa melepas kunci hati yang terperangkap. Sampai ke sana. Sejauh apa aku berlari? Sejauh apa aku berlari? Satu-satunya daripada yang melewati pasaran adalah ketukan pintu berbahagiu. Udah gak sabar pengen terlibat? Mari kita tampilkan drama kelas 8B yang berjudul Adharma yang Berkuasa. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Nenek Asyani pun ditahan oleh penyidik sejak 15 Desember 2014. Kuasa hukum nenek Asyani, Supriyono, menuding telah terjadi kriminalisasi karena berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah 7 kayu jati ditebang oleh suami terdakwa merupakan lahan milik sendiri. Kamu tahu kan berita yang sekarang meninggal? Berita apa? Itu loh yang terjadi di tahun 2015. Sekarang udah naik lagi. OMG, hello anakku sayang. Sekarang tuh ya banyak banget berita-berita viral. Tapi cuma hoax doang. Ya ampun Sel, kamu tuh jadi orang suzonan banget deh. Itu bukan berita hoax yang kamu pikirin. Itu
ceritanya nyata. Dan aku yakin kamu tahu. Kalau kata maknanya sih, ceritanya kayak gini. Tempat kulit tangis menjadi kenangan dikala ibu tiba dengan omelannya. Layang-layang, ilalang angin gerakan, menggeliti kaki lembing yang melangkah di atasnya, menuntut tawa untuk menguat tanpa paksaan, selepas tangis mereda. Kala ini pilihannya hanya tawa, berpaling dari tangis tak berbunuh. Meski kini langit mulai meneteskan air matanya, bisakah dia mengakhiri tangisnya? Udah Bu, gak apa-apa, ikhlasin aja. Apa sih? Ya, aku emang lagi butuh aja, emangnya kenapa? Tapi pas kemarin aku dengar kamu lagi teleponan sama rekan kamu. Katanya Bu Shani mau dilaporin. Oh, kedengaran ya? Kok kamu ngelaporin sih Bang? Kan itu kayak peninggalan suaminya. Udah Larin, ikutin aja permainan Uta. Kamu gak usah ikut campur. Ada Rati, Bang. Ya udah, emang kenapa kalau ada Rati? Tapi nggak kayak gini juga, Bang. Aduh, ini. Aku sih gak peduli sama orang miskinnya mereka. Yang penting kan aku untung. Kok Mbak jahat banget sih? Jahat deh bohongin. Maksud Mbak apa?